Ibu Bapak Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bertemu lagi dalam Sapaan Gembala GKI. Bagaimana kabarnya hari ini? Kiranya kita semua selalu berada di dalam cinta kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, saat ini ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari yang boleh kami jalani, dan kami akan menjalani hari dengan berpengharapan kepada Tuhan. Karena itu kiranya Tuhan menolong kami di dalam mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kami boleh mendengar dengan baik dan bisa mengingat isi dari firman-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak Saudara yang terkasih, pembacaan kita pada hari ini diambil dari Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayat 17. Saya akan membacakannya untuk kita semua, dan saya membacakan Alkitab menggunakan Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Yakobus pasal 4 dimulai dari ayat 13. Jadi sekarang kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Namun sekarang kamu memegahkan diri dalam kecongkakanmu, dan semua kemegahan yang demikian itu jahat. Jadi jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kita yang berbahagia adalah kita yang dengan setia mendengarkan dan juga menghidupi firman tersebut. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam hidup ini tentu kita pernah memiliki berbagai macam harapan, cita-cita, dan bahkan ekspektasi. Untuk kita yang dulu ketika sekolah berpikir, wah ketika kuliah nanti hidup kita akan bebas, hidup kita akan lebih mudah. Untuk teman-teman yang masih sekolah khususnya, mungkin kita pernah berpikir bahwa kehidupan saat kuliah nanti adalah kehidupan yang bisa dinikmati sesuka hati. Lalu untuk teman-teman yang berkuliah, mungkin kita pernah berpikir, wah nanti setelah kuliah pasti kita akan bisa mendapat kerja, lalu dengan cepat naik jabatan, lalu dengan cepat punya uang, lalu dengan cepat kita bisa membeli segala sesuatu yang kita inginkan. Atau bahkan kita dengan percaya diri pernah berpikir bahwa suatu saat kita akan menjadi orang yang kaya raya, berkecukupan dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apakah optimisme seperti itu salah? Apakah kepercayaan diri yang begitu besarnya adalah hal yang kurang tepat? Hari ini kita melihat melalui penuturan Yakobus bahwa optimisme sebenarnya tidak salah. Tapi ada hal yang sering kali kita lupa. Kita lupa bahwa hidup kita masih bergantung kepada pertolongan Tuhan. Begitu juga di tahun yang baru ini. Mungkin kita punya angan-angan atau kita punya ekspektasi. Di tahun ini kita akan meraih berbagai hal yang kita impi-impikan. Mungkin banyak orang yang sudah mengatakan prediksi-prediksi tentang tahun 2024. Tapi jangan sampai kita lupa. Optimisme itu boleh, tapi kita masih berpegang pada pertolongan Tuhan. Yakobus mengingatkan kita, janganlah kita menjadi tinggi hati
dengan apa yang kita miliki dan kita jalani sekarang. Sebab kita tidak tahu apa yang akan kita jalani atau bahkan kita miliki di waktu yang akan datang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari sama-sama kita membuat harapan di tahun 2024 ini. Yakobus mengingatkan, jangan kita menjadi sombong, tapi hendaklah kita mengatakan, jika Tuhan menghendakinya. Hal ini juga mengingatkan kita bahwa kita harus merendahkan hati. Di tahun yang baru ini, mari sama-sama kita kembangkan sikap optimis, tapi dengan tetap mengingat pertolongan Tuhan. Apapun yang akan terjadi di tahun ini, percayalah bahwa itu semua adalah kehendak Tuhan. Dan jika kita berserah kepadanya, percayalah bahwa kita akan merasakan rencana Tuhan yang indah. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita di tahun 2024 ini, percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan Tuhan tetap menolong kita. Dengan demikian, kita sudah berbuat baik. Artinya, kita berbuat seturut dengan kehendak Tuhan. Lalu yang selanjutnya, jangan lupa untuk berbuat baik selama kita masih bisa berbuat kebaikan. Ingatlah pertolongan Tuhan di tahun yang sudah lalu. Sekarang kita menjalani tahun yang baru, maka daripada itu, mari kita mengingat pertolongan Tuhan yang kemarin, supaya kita bisa hidup lebih baik lagi di tahun yang sekarang. Dan jadilah orang-orang yang melakukan kebaikan dan melakukan kehendak Tuhan. Selamat menjalani tahun yang baru, selamat berpengharapan, dan tetaplah berpegang kepada Tuhan. Untuk menutup perenungan kita pada hari ini, mari kita kembali berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur apabila kami boleh menapaki tahun yang baru. Kiranya di tahun yang baru ini, Tuhan mengingatkan kami untuk bisa tetap berpengharapan, tetap berpegang kepada Tuhan. Kami tidak tahu ya Tuhan apa yang akan terjadi dalam kehidupan kami pada tahun 2024 ini. Tapi yang kami percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Dan kami selalu membutuhkan pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah kami, berkatilah orang-orang yang kami kasihi, berkatilah setiap orang yang kami temui. Kiranya Tuhan memberikan kami hikmat untuk bisa menjalani tahun dengan lebih baik lagi. Dan kiranya kami boleh semakin dekat dengan Tuhan dan semakin mengenal Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak Saudara yang terkasih, demikian sapaan Gembala pada hari ini. Tetap sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.